Halo, selamat datang kembali di channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis, tentu saja United Identity. Gini, jadi gue akan membahas permasalahan barisan pertahanan ya, backnya Manchester United. Jadi setelah dealnya dijualnya Willy Kambuala ke Villarreal 8,5 juta pound, Manchester United tampaknya sih harus bergerak cepat nih dalam urusan pemain belakang center back. Jadi kalau dilihat squad saat ini ya, center back tersisa Lisandro Martinez, Johnny Evans, Harry Maguire dan Victor Lindelof. Dan kita semua tahu sendirilah kualitasnya masing-masing gimana gitu kan. Nah, ini kan berarti kita harus tetap banget dan sangat urgent sekali untuk sign atau membeli seorang back tengah. Apalagi kita saat ini sudah masuki di pre-season match. Nah, jadi ini ada laporan juga dari Fabrizio Romano dan juga David Ornstein lewat The Athletic yang gue coba rangkum gitu ya. Kan sebelumnya ada 3 nih sebenarnya yang ada dalam list yang lagi hangat. Pertama, Jarrad Braithwaite, back tengah Everton. 2, Leny Yoro dari Lille. Terus kemudian satu lagi yaitu Matthijs de Ligt. Nah, ya udah bener ya gue ngomongnya ya. Mayan, terima kasih tuh ada yang ada yang info ke gua, Matthijs bang bacanya. Oke, terima kasih. Nah, tampaknya kalau untuk Jarrad Braithwaite sepertinya Manchester United tidak mau memenuhi keinginan Everton. Jadi Everton kan baru aja menjual Amadou Onana ke Aston Villa, defensive midfielder, seharga hampir 50 juta pound. Ya, yang berarti istilahnya bisa menyelamatkan mereka lah dari financial rules ya. Nah, ibaratnya ya United, gue nggak butuh-butuh banget nih duit lo nih. Ya, agak sombong nih Everton nih. Gue udah nggak butuh-butuh banget sih duit lo gitu kan. Karena gue udah plus nih untuk saat ini sementara. Nah, sedangkan ya kalau lo mau beli, kata Everton, ya udah sesuai dengan valuasi gua, harganya 70 juta pound, 65 minimal. Terakhir kan kita punya penawaran adalah 45 juta pound plus add-ons 5 juta, jadi 50 ya. Sepertinya MU tidak mau memenuhi keinginannya Everton yang sampai 70 juta pound ini. Ya, pertama sih gue bilang itu sikap ya, bagus. Yang menurut gua adalah sangat-sangat kemajuan banget nih dibandingkan eranya Ed Woodward sama Richard Arnold atau John Murtough. Di eranya Ineos ini oke, nggak mau segitu ya udah lo gue tinggalin. Nah, kayaknya sih besar kemungkinan Ineos tidak akan memenuhi keinginan tersebut. Nah, jadi tinggal 2 nih antara Leny Yoro sama Matthijs de Ligt. Menurut laporan dari Fabrizio Romano dan juga David Ornstein, sepertinya kayaknya MU tidak akan ambil dua-duanya. Minimal ya 1 doang nih yang diambil. Nah, kenapa? Ya bisa jadi karena permasalahan uang, dan kita juga banyak sektor-sektor lain yang harus dilengkapin. Contohnya pemain tengah, sama di barisan ya mungkin sayap kiri ya, atau bek kiri lah ya, paling penting nih bek kiri. Kecuali kita bisa ada penjualan yang besar, dalam arti penjualan yang bisa melebihi 40 juta atau 50 juta pound. Ingat, duit kita sekarang adalah 32,1 juta pound uang kas. Nih. Sebenarnya kalau mau kita bandingin gimana ya? Oke, kita dari satu sisi, kita menurut si David Ornstein dulu ya, Leny Yoro itu memang masih 18 tahun. Udah diberikan penawaran kepada Lille sebesar 50 juta pound. Lille itu sudah menerima. Tapi Leny Yoro ini punya keinginan untuk bergabung dengan Real Madrid.
Sedangkan Real Madrid ya play hard. Oke, lu mau gabung ya udah, dia pakai strategi waktu dia beli Kylian Mbappe nih. Tahun depan kontraknya Euro kan habis. Ya udah gue tunggu aja lo tahun depan. Gue kasih lo fee buat lo pribadi sekian. Tahun depan lo ke Madrid ya. Nah, ini cara-cara bisnisnya Real Madrid nih kayaknya begini nih. Sekarang tinggal kembali ke Lenioro. Lenioro gimana? Dalam satu sisi dia pengen bergabung dengan Madrid, tapi presidennya Lille sudah sangat meyakinkan banget karena dia sudah menerima tawaran uang cash 50 juta euro atau sekitar 42 juta pound lah ya untuk pembelian Lenioro. Sebenarnya gini, MU itu kan mau beli Lenioro karena memang ya pasti scouting udah ngeliat ya, pemain Prancis usia 18, tinggi 192, mirip-mirip dengan Rafael Varane. Gue udah pernah bahas. Jadi kita nggak mau lagi nih kehilangan momentum zaman kita waktu pengen ngerekrut Rafael Varane, yang dimana Alex Ferguson udah ketemu sama ibunya, orang tuanya Varane, terus tiba-tiba akhirnya nggak jadi, malah Varane-nya ke Real Madrid. Ini yang kita nggak mau, ya mungkin mengulangi kesalahan lah ya, walaupun kita belum tahu nih Euronya kayak gimana nih. Nah, tapi menurut laporan David Ornstein, Euro ini gimana sih? Jadi Euro ini walaupun dia umur masih 18 tahun, tapi dia punya kedewasaan dalam bermain. Ya, menurut laporannya David Ornstein. Dia ini respect lah ya, di-respect oleh banyak temannya, di mana dia secara statistik permainan, tackles-nya itu adalah salah satu yang tertinggi, 25%, atau penampilannya dia itu salah satu yang tertinggi di Liga Prancis secara rata-rata ya, angka ya. Ini secara statistik nih. Terus secara long pass, nah ini dia nih back yang bisa bikin true ball long ball ke depan. Nah ini dia sepertinya oke nih. Terus dia adalah suatu key figure, istilahnya figur penting pada setiap permainan, yang dimana passingnya dia itu akurasinya 92%. Berarti untuk build up play oke lah ya, oke banget nih. Terus yang paling juga adalah dia punya keinginan untuk maju ke depan, space to attack ya, forward to membuka ruangan untuk penyerangan. Nah, penting nih. Terus yang paling dari laporan David Ornstein ini, dia punya IQ. Nah, IQ, kepintaran seorang pemain bola di usia 18 tahun, tapi IQ bermain sepak bola itu udah high gitu loh. Mungkin macam-macam, kalau dibilang di sini dibilang ya kayak Lamine Yamal lah. 17 tahun, 16 tahun, tapi IQ bermain sepak bola itu udah pinter banget, udah decision-nya, cara dia melihat situasi, visi misinya, nah kayak gitu-gitu tuh. Nah, cuman ya ada error-errornya dia, kayak dia biasanya gampang ngasih penalti, mungkin ya masih muda ya, jadi masih istilahnya ya, mainnya masih gerak-geruk dikit lah gitu. Tapi kalau dipoles nih pemain akan berbakat banget. Nah, terus dari mana sih si The Ligt? Kan The Ligt itu pernah gue bahas. Ya dia kan sebenarnya waktu kelihatan main di Ajax ya, waktu jadi kapten timnas Ajax udah kelihatan lah jelas mainnya. Cara bermainnya dia udah paham apa yang mau diinginkan si Ten Hag. Ada Andre Onana di situ juga. Mungkin Andre Onana bisa lebih safe. Secara pengalaman beda 6 tahun jelas pasti akan lebih besar pengalamannya si The Ligt. Cuman ya itu yang gue bilang, dia kan selama ini kan di Bayern Munchen, di Juventus, rentan cedera kan sebetulnya. Gue udah pernah bahas daftar cederanya dia gitu loh. Dalam 3 musim di Juventus, 3 musim di Munchen, bahkan di Juventus hitung-hitung tuh bisa hampir setahun dia dalam mingguan ya. Itu dia tuh cedera hitungannya. Nah, ini yang gue lihat ya, bagaimana MU nih mau pilih yang mana nih? Harga sebenarnya sih juga nggak begitu jauh, karena si Matthijs De Ligt dihargain oleh Munchen tuh 42 juta pun hampir sama dengan Lenioro. Kalau gue lihat di SofaScore perbandingan, kalau secara atribut memang Matthijs De Ligt lebih unggul ya.
dari sisi defensif, dari sisi kreativitas ya mungkin karena lebih pengalaman, Lenioro lebih muda, tapi bakat atau potensi kehebatan Lenioro ke depannya banyak yang bilang akan lebih besar dari ini. Dari sisi tactical juga, dari sisi teknik hampir sama, dari sisi attacking pun Matthijs de Ligt lebih unggul dikit. Terus gimana atribut yang lain? Dari sisi statistik, kalau melihat dari heat map, Lenioro itu memang banyak di daerah kanan sama dengan si Matthijs de Ligt, tapi dia lebih agak ke inverted dikit gitu loh, ke tengah gitu. Mungkin dia akan, itu dia bilang dia lebih berani untuk maju attack ya, membuka space untuk attack teman-temannya gitu kan, membuka space attack, membuka ruang istilahnya untuk teman-temannya. Jadi secara heat map dia agak lebih ke tengah dikit, sedangkan Matthijs de Ligt agak lebih ke kanan dikit ya. Itu yang gue bilang bisa jadi karena si Matthijs de Ligt ini di Juventus dan di beberapa tempat pertandingan di Bayern Munchen itu main di dalam formasi 3-5-2, 3 back. Jadi dia back tengah agak ke kanan. Jadi memang benar-benar ke kanan banget nih. Itu dari sisi heat map. Kalau dari sisi minute gamenya ya memang karena ini Matthijs de Ligt lebih banyak cedera, jadi Lenioro lebih banyak main. Attackingnya sama-sama cetak 2 gol. Kalau bilang expected goal itu tinggian si Matthijs de Ligt, berarti kemampuan dia sebagai defender dalam ingin mencetak gol mungkin dari tendangan sudut, tendangan bola-bola mati gitu ya, itu lebih besar si Matthijs de Ligt. Kalau dari sisi yang lain, misal kayak dari sisi dribble itu si defending nih ya, si Matthijs de Ligt lebih unggul. Tapi dari sisi clearance bola, nah itu si Lenioro unggul. Block shot Matthijs de Ligt lebih unggul. Untuk dribble mungkin lebih individu lah ya, bawa bola, dribble, grounds duel. Nah itu Lenioro lebih unggul, maksudnya mungkin body contact segala macam ya, mungkin one man to man marking lah gitu. Tapi aerial duel swan-nya itu lebih tinggi Matthijs de Ligt. Possession loss si Lenioro lebih sering possession loss-nya ya, mungkin karena masih muda. Terus pelanggaran itu juga lebih banyak Lenioro. Sekali lagi bisa jadi karena dia lebih muda ya. Nah ini yang gue bilang tampaknya ya masih hampir sama lah. Tapi sekali lagi bergantung nih, kita mau menunjukkan tujuannya apa dulu nih. Kalau untuk investasi ya dua-duanya oke lah. Tapi kalau untuk tahun ini dengan si udah ada si Lisandro Martinez sama si Andre Onana, mungkin lebih gampang nyetel si Matthijs de Ligt. Tapi kalau untuk investasi ke depannya ya gue sih lebih pilih Lenioro. Tapi kalau United Identity sendiri gimana? Kalau gue pribadi ya, pertama gue sebenarnya mau Lenioro. Tapi ada tapinya nih. Gue juga tidak mau memaksakan pemain yang memang tidak mau bergabung dengan Manchester United. Jangan dia nanti hanya ibaratnya masuk karena agen. Ini kan pasti kan agen berperan penting nih. Karena agen yang ngebujuk, presiden klubnya ngebujuk, sampai di sini dia nggak happy. Nanti jadi toksik lagi. Ujung-ujungnya kita jual dengan harga murah. Nah, ini yang gue hindarin. Tapi kalau dari sisi United Identity, kalau pengen ngomong invest, kalau si Lenioro ini memang niat dia bener-bener oke, gue ngeliat Manchester United dah. Ya udah, gue sih pilih Lenioro. Tapi kalau dia lebih memilih ya gue pengen Madrid, ya udah, tinggalin aja. Pemain lain ya banyak, kita harus cari scouting lain gitu. Itu aja sih untuk bahasan kali ini. Gimana? Pilih mana? Lenioro atau Matthijs de Ligt? Silahkan kalian tulis komentar. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.